bagi kita semua yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing karena situasi yang masih belum memungkinkan untuk kita bersama-sama beribadah di gereja. Kita bersyukur hari ini kita kembali dipertemukan setelah 2 minggu kemarin kita harus beribadah di rumah karena situasi dan kondisi. Kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita masuk gerbangnya, kita menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita kepada Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Masuk gerbang Tuhan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan pujiannya dari awal. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari penuhi bait Tuhan, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia adalah baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan kita adalah baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Selamanya, selama-lamanya. Amin. Marilah kita mulai ibadah kita di pagi hari ini dengan mengaku percaya pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta kalik langit bumi beserta dengan isinya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya menyertai memberkati ibadah kita di pagi hari ini. Amin.
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya yang harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhannya yang tidak terucapkan. Amin. Sekali lagi Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, semua dalam kondisi baik dan dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun jalan Tuhan tidak pernah kita bisa menyelaminya, sekalipun pergumulan Tuhan izinkan, bahkan sudah 6 bulan ini kita melalui pandemi dan kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan taat kepada Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh menerima sabda Tuhan yang boleh menguatkan dan meneguhkan kita dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan kepada kita hari ini dan sampai kapan kita belum tahu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, kasih-Mu heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan Tuhan tidak pernah bisa kita selami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur jikalau kami dapat melakukan peribadahan kembali di gedung gerejamu ini. Bimbinglah kami dengan kasih-Mu, dan jikalau kami hendak belajar akan firman-Mu, bimbinglah kami dengan terang firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di rumah, yang tidak bisa mengikuti ibadah di gedung gereja ini. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sempurna, meskipun mereka beribadah di rumah masing-masing dengan online. Kasih-Mu melimpah atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, marilah kita membuka di dalam surat Roma pasal yang ke-8, satu ayat, yaitu ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini tema renungan kita adalah Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Satu ayat di dalam surat Roma ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah suatu ayat yang perlu kita renungkan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi, termasuk semua masyarakat. Dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, dalam segala perkara di dalam kehidupan kita. Ayat ini tidak muncul begitu saja atau ditulis begitu saja. Tentunya ada hal-hal yang mendasari, ya, ada latar belakang yang terjadi sehingga mengapa Tuhan memberikan ayat ini kepada jemaat Roma pada waktu itu. Nah, pada pagi hari ini kita mencoba mencari dan merenungkan itu. Nah, biasanya di dalam dunia pendidikan teologia, ya, di kampus teologia, hal seperti ini dikatakan teks dan konteks. Jadi teks ayatnya berbunyi apa, lalu situasinya, latar belakangnya kayak apa, ya. Jemaatnya itu permasalahannya apa, kok sampai muncul ayat ini.
Nah, itu artinya teks dan konteks. Nah, sebenarnya kita bisa belajar cara ini karena sekarang media itu luar biasa ya. Misalnya kalau kita membaca ayat ini ya, Roma pasal 8 ayat 28. Lalu kita ketik di situ, latar belakang jemaat Roma, tik, pasti akan muncul banyak. Di situ kita akan banyak belajar. Lalu kita bisa mencari tahu tentang Paulus, Rasul Paulus, tik, muncul. Sehingga itu akan memperkaya kita di dalam renungan pribadi kita masing-masing untuk menemukan pesan dari firman Tuhan. Kadang-kadang kalau saya merenungkan ya, dulu ketika kita nonton film anak-anak itu Doraemon ya, maka banyak yang mengatakan, wah ini film anak-anak yang tidak mendidik. Ini film konyol. Tapi kalau kita merenungkan sekarang ya, hal itu terjadi saat ini. Apa yang kita butuhkan tinggal langsung muncul. Ya, kita bisa mendapatkan di situ. Segala macam informasi langsung muncul. Jadi seperti Doraemon. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita mencermati ya situasi dan kondisi jemaat Roma. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa kota Roma pada waktu itu adalah ibu kota. Jadi memang ya pusatnya. Baik itu pusat untuk kekuasaan pemerintahan, lalu pusat untuk perdagangan, pusat untuk hubungan dengan negara-negara lain, termasuk pusat permasalahan di tengah-tengah kota itu Roma. Dan biasanya permasalahan sangat complicated, sangat luar biasa jikalau ibu kota itu tercampur menjadi satu dengan pusat perdagangan. Kepentingan ekonomi, kepentingan regulasi, kepentingan kekuasaan menjadi satu dan itu akan memunculkan masalah-masalah yang sangat complicated, sangat luar biasa. Makanya tidak heran kalau ada rencana ibu kota, pusat pemerintahan, regulasi dipisah dengan pusat perdagangan. Ya, ibu kota Indonesia akan digantikan di Kalimantan, pusat perdagangannya masih tetap di Jakarta. Itu menurut saya hal yang baik. Kalau kita memperhatikan tentang jemaat Roma ini, ya. Jemaat Roma itu jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus, saudara. Dan jemaat ini pun juga sangat kompleks dalam permasalahan, juga sangat kompleks. Karena jemaat ini ada di ibu kota, ya, Roma pada waktu itu. Baik secara internal, eksternal, permasalahan yang dihadapi sangat luar biasa terhadap jemaat Roma. Karena ada di sentral perdagangan, di pusat kekuasaan, ya, permasalahan sosial, politik, kemudian permasalahan ekonomi. Jadi terhimpit dengan berbagai permasalahan yang ada di sekitarnya. Demikian juga dengan kondisi keragaman dari jemaat Roma itu sendiri. Jemaatnya ada orang Romawi yang bertobat, jemaatnya ada orang Yunani yang bertobat, dan ada orang Yahudi yang bertobat, yang dirintis oleh Rasul Paulus. Itu tentang gambaran latar belakang dari Roma. Nah, sekarang kita melihat
bahwa ketika mereka jemaat ini menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupan mereka, maka kecenderungan manusia, ini poin yang kedua ya, kecenderungan manusia di dalam menghadapi masalah itu, dia akan kembali kepada latar belakang yang mengikutinya. Apa latar belakang yang mengikutinya itu? Macam-macam. Ada orang yang jemaat yang memiliki latar belakang pemain ekonomi, pedagang, ya, dan sebagainya. Maka dia mengedepankan suatu pandangan, ya sesuai dengan latar belakangnya. Segala permasalahan, segala kesulitan bisa diatasi dengan uang. Itu pandangan yang pertama. Jadi kesulitan-kesulitan yang dihadapi akan beres, akan selesai, akan teratasi jikalau kita memiliki cukup dan banyak uang. Kadang-kadang di dalam situasi yang dihadapi bangsa negara kita pun, ya ada yang seperti itu berpikir bahwa segalanya akan beres lah kalau kita punya dana, punya uang, negara punya uang yang cukup dan besar. Lalu ada juga jemaat yang dekat dengan sektor pemerintahan, regulasi, aturan. Mereka juga karena latar belakangnya itu memiliki suatu sudut pandang bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi baik di jemaat dan juga kehidupan mereka akan bisa diatasi jikalau kita punya aturan-aturan yang baku, yang lengkap, ya. Semua harus patuh dengan aturan-aturan itu. Semuanya akan bisa teratasi. Itu yang punya latar belakang terbiasa dengan aturan, regulasi, ya, pemerintahan dan sebagainya. Ada juga jemaat yang punya latar belakang dengan kekuasaan, dekat dengan kekuasaan, hidup di sekitar kekuasaan. Maka mereka punya pandangan karena latar belakang ini bahwa segala permasalahan-permasalahan itu akan bisa diatasi jikalau kita punya otoritas, kita punya kekuasaan untuk mengatur, untuk menekan orang-orang yang melakukan pemberontakan atau protes-protes kekuasaan. Ya kan memang latar belakangnya sangat dekat dan sangat hidup dengan kekuasaan. Sebaliknya ada juga orang yang sangat dekat dalam kehidupannya dengan pemikir, dengan hal-hal yang pemikiran. Maka mereka mengatakan bahwa permasalahan akan dapat diatasi jikalau kita punya pola pikir yang baik, punya pola pikir yang sistematis, punya pola pikir yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam surat Roma kita tidak pernah menemukan Rasul Paulus itu menyalahkan, ya, atau membenarkan salah satu. Dia tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan salah satunya. Rasul Paulus memahami akan latar belakang yang berbeda-beda yang dimiliki oleh jemaat yang dirintisnya. Kalau kita mencermati, ya, Rasul Paulus itu dia sangat paham dengan respon manusia yang ragam karena latar belakang tersebut.
Ia punya semua pengalaman itu. Kalau kita melihat latar belakang Rasul Paulus ya, coba diketik latar belakang Rasul Paulus, nanti akan muncul. Dia punya pengalaman banyak hal tentang itu. Dia punya pengalaman dekat dengan kekuasaan. Oh, makanya sebelum dia merintis jemaat itu dia punya power yang luar biasa untuk mengejar-kejar orang Kristen, untuk menyiksa, membunuh, menghukum orang Kristen. Dia punya latar belakang dekat dengan kekuasaan. Dia juga punya pengalaman regulasi, aturan-aturan dan sebagainya. Dia punya pengalaman yang banyak tentang kehidupan sosial dan budaya orang Yahudi dengan segala macam aturan-aturannya yang ada, baik di sektor keagamaannya, di sektor kehidupan sosialnya, di sektor kehidupan budayanya, itu sangat dia kuasai. Makanya ada ayat lain yang menyebutkan diri Rasul Paulus. Saya adalah orang ini, Yahudi asli, orang yang taat hukum Taurat, taat ini dan sebagainya. Demikian juga saudara, Rasul Paulus juga punya pengalaman sebagai seorang pemikir. Wah, dia itu pemikir luar biasa. Makanya hampir surat-surat di dalam Perjanjian Baru itu dia yang menuliskannya. Pemikir luar biasa, pendidikannya tinggi. Bisa dikatakan hampir setara dengan Gamaliel dan sebagainya. Dia seorang pemikir. Tetapi juga kita tahu bahwa Rasul Paulus itu punya latar belakang pemain ekonomi. Ya, dia pemain ekonomi juga. Luar biasa. Jadi dia ketika melakukan suatu pelayanan pekerjaan Tuhan, dia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan yang dia miliki, kebutuhan hidup, dan juga dia pakai untuk menunjang pelayanan yang dia lakukan. Dia pemain ekonomi. Nah, karena Rasul Paulus punya semua pengalaman-pengalaman itu, ia mengingatkan kepada jemaat bahwa yang utama terlebih daripada semuanya itu adalah iman dan pengharapan. Jadi dia tidak menyalahkan salah satu pandangan, ya, sikap, tapi dia tidak membenarkan salah satu sikap. Dia memahami sikap-sikap yang dilakukan oleh jemaat itu, tetapi dia memberikan satu stressing, memberikan suatu dasar yang kuat. Terlebih dari semuanya itu, milikilah iman dan pengharapan di dalam mengatasi segala permasalahan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini pondasi. Iman kepada Yesus itu adalah dasar yang teguh di dalam menghadapi permasalahan. Hal inilah sampai memunculkan suatu ayat yang berbunyi, ayat yang ke-28, ya, ayat yang ke-28, pasal 8 ayat 28, dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Iman adalah dasar, iman kepada Yesus adalah dasar untuk mengatasi satu permasalahan. Tetapi dia juga mengingatkan, iman itu dibuktikan
dibuktikan dalam sikap hidup orang yang mengasihi Yesus. Jadi imannya itu dikatakan orang beriman kalau memang benar-benar terlihat dia itu sikap hidupnya mengasihi Yesus dan hidup menurut firman yang diajarkan Yesus. Rasul Paulus katakan itulah kekuatan dasar untuk menghadapi permasalahannya. Sebenarnya ayat ini ingin mengingatkan kepada jemaat dan juga kita semua dalam menghadapi segala sesuatu. Ingatlah bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang berkuasa terhadap segala sesuatu yang ada dan yang terjadi dan yang berlangsung dan yang akan terjadi di dunia ini. Tuhan punya kuasa akan semuanya itu. Lalu yang berikutnya dikatakan, ingat Tuhan sangat mengasihi manusia. Yang lainnya juga ingin dikatakan, termasuk Tuhan yang mengizinkan manusia menghadapi tantangan, permasalahan, kesulitan di dalam kehidupannya. Oleh karena semuanya itu, ingatlah dalam menghadapi kesulitan dalam bentuk apapun, letakkan kekuatanmu kepada Yesus yang punya semuanya itu. Ketemu Bapak Ibu tentang makna ayat ini ya, setelah kita menggali latar belakangnya, situasinya, kondisinya, dan seperti apa Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan untuk jemaat di Roma ini. Di dalam ayat yang kita baca di nas pembimbing tadi dikatakan, jikalau kita punya iman dan pengharapan kepada Yesus itu, ini satu kata-kata yang luar biasa. Roh di dalam diri kita itu akan menyelaraskan diri kepada kekuatan Allah yang akan mengatakan, meminta di dalam doa-doa yang tidak terucapkan secara manusiawi. Itulah letak kekuatan iman dan pengharapan. Arti secara sederhana, Tuhan tahu kesulitanmu, Tuhan tahu kelemahanmu, Tuhan tahu ketidakberdayaanmu, Tuhan tahu semuanya itu. Itu arti sederhananya. Roh iman dan pengharapan kita kepada Yesus itu akan melakukan satu komunikasi yang tidak dengan cara manusiawi. Kalau dengan cara manusiawi itu kita berdoa, kita mengucapkan sesuatu, kita meminta sesuatu, kita bersyukur terhadap segala sesuatu, itu secara manusiawi. Tetapi Rasul Paulus memberikan satu rahasia kekuatan ini, roh kita yang akan berdialog, berkomunikasi dengan Yesus sendiri. Makanya seringkali orang katakan Tuhan tidak tidur, ya. Gusti mboten sari, dalam segala hal Dia akan menopangnya. Marilah kita menghadapi segala tantangan ini dengan satu kata kunci dasar, iman dan pengharapan, yang dinyatakan di dalam kehidupan yang penuh dengan cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama dan diri kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sudah belajar akan firman-Mu yang telah Kau berikan melalui Rasul Paulus ketika menyampaikan ayat-ayat ini di jemaat Roma.
Kami mohon penyertaan dan bimbingan Tuhan untuk jemaat GKMI Solo, baik Rayon 1 maupun Rayon 2. Teguhkanlah iman kami, teguhkanlah pengharapan kami, nyatakanlah cinta kasih kami dalam kehidupan ini, supaya kami kuat, kami teguh dalam menghadapi permasalahan kehidupan dan kesulitan kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, yang saat ini mengikuti peribadahan melalui online. Bagi yang sudah berusia lanjut, tolonglah, lindungilah selalu dan sertailah selalu. Secara khusus kami mendoakan untuk Pak Pendeta Eko Hartono. Tolonglah ya Bapa, sertailah dan peliharalah dalam kehidupannya di usia tua ini. Kalau saat ini menghadapi sakit penyakit yang dideritanya, tolonglah ya Tuhan, berikan kekuatan, terlebih berikan pemulihan untuk rencana operasi jikalau Tuhan menghendaki. Kami yakin dan percaya Tuhan yang juga akan memberikan suatu penyertaan dan bimbingan sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami juga menyerahkan jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya untuk Pak Hartoyo yang juga masih di dalam pemulihan. Kami mohon pertolongan-Mu dan cinta kasih-Mu. Senantiasa berilah kekuatan, iman, dan pengharapan yang teguh kepada Engkau dalam menghadapi sakit yang dideritanya. Kami juga menyerahkan Bu Wiji juga di dalam pertolongan dan pemulihan dari Engkau. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan di Solo, di GKMI, di jemaat-jemaat yang lain, baik di Indonesia dan juga di berbagai negara. Tolonglah di dalam pemulihan ekonomi mereka masing-masing. Kiranya mereka tahan, teguh di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami juga berdoa untuk perlindungan dan penyertaan Engkau. Hindarkanlah kami semua dari serangan virus corona ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang ada di Indonesia dan juga pemerintahan-pemerintahan lain yang ada di dunia ini untuk mampu menghadapi situasi sulit ini, terlebih menemukan vaksin dan juga obat untuk mengatasi virus corona ini. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami ya Bapa. Jauhkan dari segala kerumitan dan kekacauan yang selalu digerakkan oleh orang-orang yang tidak puas dengan pemerintahan negeri ini. Segala rancangan-rancangan yang buruk dan yang jahat kami serahkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus yang akan mematahkan rancangan-rancangan yang buruk yang ingin menjadikan kekacauan di negeri ini. Berilah kekuatan para aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan sinode kami GKMI dalam pertolongan dan berkat Tuhan yang saat ini sedang proses pembangunan kantor sinode, Wisma Sinode. Tuhan memberkati orang-orang yang telah menyediakan, memakai dananya, tenaganya, pikirannya. Tuhan berkati tukang-tukang yang mengerjakannya untuk terwujudnya pembangunan Wisma Sinode. Terima kasih ya Bapak, berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi.
Kami menyerahkan doa kami pada pagi hari ini, dan kami akan bersama-sama menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan tetap berpengharapan kepada Allah, sebab Allah kita adalah Allah yang besar. El Shaddai, pujian ini akan kita nyanyikan bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya rahmat, damai sejahtera, dan kasih karunia Allah menyertai, memelihara, memberkati, dan melindungi dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara,
pekerjaan saudara, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.